Nah, tania itu persoalan kecil masalah ya, persoalan kayan dia ya. Ini adalah persoalan besar. Kenapa? Karena kita telah keluar dari tuntunan yang telah ditetapkan oleh Allah. Mesunit oleh medi hukum-hukum yang telah diturunkan oleh Allah. Sedangkan di sana mesulit medi hukum yang telah ditetapkan oleh Allah, konsekuensinya dia talui pasal. Dan insya Allah pada kesempatan ini nah dibahas sih, mulai dari yang kecil sampai kepada yang besar, mengenai jalan menuju kepada jurang kesesatan. Dan rata-rata di EU perhatikan mayoritas masyarakat awam yang menjalani, itu masyarakat awam menimpa petamai di sangat tarekat kebetulan yang mengajar tidak mengetahui tentang ilmu Al-Quran dan Al-Hadis, ia mayoritas wita, ia masahoro wita menjalani hukum yang atau merubah hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Ia masahoro wita. Jadi hati-hati tahu di sangat matareka ya. Ya lu sangat matareka tahu di tai guru yang mengenal akan Al-Quran dan Al-Hadis. Mau ada memang mau ciri-cirinya guru ta indam matetesibega Al-Quran, mau nama wanda mi apa tu itu Al-Quran dia karena Al-Quran adalah sebuah cari-carita atau sebuah ciptaan manusia, mesum memang mito masiga ya, karena guru seperti demikian mampu mengantarkan kita kepada jurang kesesatan yang nyata. Perhatikan ini teguran langsung dari Allah mengenai toma oloi mapapia hukum. Insya Allah nanti bahas nasa nih, akan tetapi kita mulai dari yang kecil ya, dari sabar tahu ya. Perhatikan ini teguran langsung dari Allah. Mawane Allah Ta'ala dalam Al-Quran yang artinya, barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Ini surat Al-Maidah ayat 44. Ya, perhatikan sana liri Jadi ini memutuskan perkara agama tidak berdasarkan apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Kemudian lanjut, mawani Allah Ta'ala, barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Quran surat Al-Maidah ayat 45. Kemudian yang ketiga, mohon Allah Ta'ala, barang siapa yang tidak memutuskan perkara agama berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Quran surat Al-Maidah ayat 47. Jadi hati-hati sana li tahu ya, hati-hati sana li tahu. Ketika dioloi memutuskan perkara agama tidak sesuai apa yang telah diterapkan oleh Allah melalui Al-Quran dan melalui Rasulnya, maka salah sico metame tahu dia kaperang. Salah sico metame itu dia kaperang. Contohnya misalnya mengenai tentang anudiande misalnya. Misalnya anudigere, manu atau weke atau saping, ini ada. Dia Pak Dian golongan mengharamkan maande anudigere. Mau ini marose atau maande. Bahkan Dian sebagian golongan yang menyatakan dia saping beke apa atau segala meluluare tahu na'udzubillah astagfirullahaladzim. Perlusan itu hati-hati.
mengenai tentang menetapkan hukum seperti demikian tentang nigena dia ma ande dia anu digere. Perhatikan, mawani Imam Ibnu Jauzi, barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, dikarenakan ia menentang hukum itu, dalam keadaan misalnya dia mengetahui bahwa Allah yang telah menurunkan hukum tersebut, seperti misalnya keadaannya orang-orang Yahudi, maka dia kafir. Jadi mani Ibnu Jauzi, innai mapapia hukum, dia mengeluarkan hukum masalah perkara agama, tapi bertentangan dengan hukum yang telah diterapkan oleh Allah, anak macuene sana bahwa hukum itu adalah Allah yang menentukan, hukum yang menerapkan hukum tersebut, kemudian natentan, maka keadaannya dia seperti orang-orang Yahudi. Dan kemudian mawani nasambung ni naun, wani adapun barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah dikarenakan kecondongan hawa nafsunya, tanpa ada sikap penentangan kepada Allah, maka dia adalah orang-orang yang zalim atau orang-orang yang fasik. Jadi misalnya mau natentan tidak ikena hukum yang ditetapkan oleh Allah, tapi dia hanya menentang melalui nafsu, maka ndambeta mitama dia kaperan, tapi dia berbuat zalim. Dia adalah orang-orang yang fasik. Sedangkan ita dia maitai tahu jalan yang benar menuju kepada Allah. Nda itu melok menjadi orang-orang yang zalim, akan tetapi kita ingin menjadi orang-orang yang benar. Kemudian perhatikan wani Abu Ali, sesungguhnya orang yang mencari hukum selain hukum Allah, karena dia tidak ridha dengan hukum Allah, maka dia kafir. Dan inilah keadaan kaum Yahudi. Jadi Abu Ali ma'wani inai ma'itai dua pa hukum selain daripada hukum Allah yang telah diturunkan melalui Al-Quran dan Rasulnya, dia tidak ridho ndenolo idio hukum yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, maka dia kafir, dia sama dengan orang-orang Yahudi. Ya. Jadi kena mengenai tentang dia to meposara, guru meposara ma ande misalnya anu gere, maka Allah langsung menjawabnya dalam Al-Quran. Mohon Allah Ta'ala dalam Al-Quran ayat 87, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan sesuatu yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu. Dari mengenai ayat dia luas sana maknanya ya, luas sana maknanya, tanya saya nggak nurgere. Cuma mendolo itu kena dia nurgere dia karena ya tope tadi bahas. Luas maknanya, dari segala sesuatu itu, dari segala sesuatu apa yang telah dihalalkan oleh Allah, ndani tahu malah mengharamkan, ndai tahu malah melarang, andai tahu, ndai tahu malah posara, pakai mesa tahu ya. Jadi hati-hati sana li tahu. Kemudian di surat An-Nahl ayat Allah berfirman, dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta. Ini halal dan ini haram. Jadi tadi biasangan ini, mengucap atau memutuskan perkara ini halal, ini haram, tanpa melalui landasan Al-Quran dan Al-Hadis. Dan nafsu tak dipakai. Ya. Hati-hati sana li tahu. Seandainya dia mepawani, dia penglarangan tentang misalnya anu digere, maka malah dipalambi de lawayat dia di surat Al-An'am, mawani pun Allah Ta'ala, bawalah kemari saksi-saksi kamu yang dapat mempersaksikan bahwasanya Allah telah mengharamkan makanan yang kamu haramkan ini. Jadi malah di palambian, malah di puan nilau, bawangan dek mai saksi-saksimu.
memang haram ni de musanga de anu nah halal ka Allah Ta'ala de tonga no musanga to bawanga nak mai saksimu. Dan kemudian disambung dengan ayat yang lain, mohon Allah Ta'ala, terangkanlah kepadaku tentang rizki yang diturunkan oleh Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini? Ya. Jadi misalnya dian penglarangan yang ditetapkan guru tak tidak sesuai dengan tuntunan, malah di palambian de lawe. Yang cuy de palambian nak mai. Ya de reski mi wenga puan Allah Ta'ala de, misalnya manu anu digere, misalnya pak tak kalia dibahas enak de, cuy de terangkangan nak mai. Muat tongan no terangkan ni mai. Dan apakah Allah telah memberimu izin untuk mengharamkan hal tersebut? Ya. Kemudian di ayat yang lain ma'wani Allah Ta'ala yang artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dan rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu dan syukurilah nikmat Allah. Ma'wani Allah Ta'ala, apa ke yandai dio anu bengan umatin dio? Misalnya manu, beke, saping, andai. Itu adalah nikmat Allah. Nikmat yang diberikan kepada hamba-hambanya. Perlu dijelaskan dia, karena ini yang suka tonoloi mapapi-papia hukum sesuai dengan nafsunna, itu adalah keadaan jahiliyah. Dia yang mengatur, dia yang menetapkan hukum dengan melalui hawa nafsunya. Dan de kebudayaan, kebiasaan bangsa jahiliyah dia mayoritas berlawanan. Mai di sana dia berlawanan dia dengan ajaran Islam. Mai di. Dan itu sekarang sudah terjadi di kalangan kita.